Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Efran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini kita akan belajar mengenai array di C++. Sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu software dev C++-nya. Lalu buat file baru menggunakan Ctrl N. Nah, di file tersebut, tambahkan library IOStream dan fungsi utama berupa integer main agar program dapat dijalankan dengan normal seperti pada video sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan coba jalankan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Di sini, kalau kita lihat, akan muncul beberapa teks. Yang pertama adalah laptop pertama adalah Asus. Dan skor pertama adalah 75. Kemudian ada laptop terakhir adalah Apple dan skor terakhir adalah 85. Nah, saya akan coba jelaskan kenapa bisa seperti ini outputnya. Di sini, kalau kita lihat, ada dua buah variabel. Yang pertama itu variabel bernama laptop dan juga variabel bernama skor. Nah, di sini untuk yang laptop, tipe datanya itu string. Tapi, kalau kalian lihat, ada kurung kotak berupa 4 isinya. Nah, kalau di C++, kalau ada penambahan kurung kotak di sini, dan ada angka di dalamnya, itu menandakan bahwa variabel tersebut adalah array atau kumpulan dari nilai-nilai bertipe data yang ditentukan. Contohnya di sini berarti laptop adalah kumpulan data yang isinya itu adalah string. Nah, untuk mengisikan nilainya harus disesuaikan dengan yang ditentukan angka di sini. Kalau di sini ada 4, berarti isi dari variabel tersebut harus ada 4 item. Kalau kita lihat di sini ada 1, kemudian dipisahkan dengan koma, 2, 3, dan 4. Jadi, cara pengisian array-nya itu menggunakan kurung kurawal yang ada di sini, kemudian baru isinya sesuai tipe data, karena ini string, berarti pakai tanda petik double. Kemudian, pisahkan setiap itemnya itu menggunakan koma. Jadi, contohnya Asus, HP, Lenovo, Apple. Nah, untuk yang item terakhir tidak perlu pakai koma lagi. Kemudian tutup menggunakan kurung kurawal lagi dan titik koma. Itulah cara pengisian dari array. Nah, contoh yang lain di sini, variabel score dengan tipe datanya itu integer. Sehingga core ini adalah array atau kumpulan data yang isinya itu nilai dari integer. Sama seperti sebelumnya, kita set nilainya itu karena integer berarti langsung pakai angka. Contohnya 75, kemudian pisah dengan koma, 80,89, dan koma lagi 85. Untuk yang bagian terakhir tidak perlu koma, jadi langsung tutup menggunakan kurung kurawal. Jadi pastikan isinya itu sesuai dengan yang ditentukan. Kalau di sini 4 berarti ada 4 item. Kalau di sininya 3 berarti harus 3 item. Seperti itu untuk cara pengisian dari variabel array. Nah, untuk mengakses array, kita bisa panggil menggunakan nama variabel, lalu panggil menggunakan kurung kotak. Di sini, kita panggil indeksnya. Karena indeks itu dimulai dari angka 0,
Otomatis ketika saya panggil seperti ini, laptop, kemudian kurung kotak 0, berarti itu mengambil indeks ke 0. Secara sederhananya berarti itu data pertama. Karena kalau kita lihat di hasilnya, laptop indeks ke 0 adalah Asus. Yang berupa Asus tersebut adalah data pertama. Tapi secara term indeks, indeks itu dimulai dari 0. Sehingga untuk mengambil data pertama, pakai indeks 0. Sama seperti yang skor, di sini skor item pertama menggunakan indeks ke 0. Nilainya itu 75. Kemudian, untuk yang data terakhir, kita bisa panggil indeks terakhir. Cara menghitungnya bisa dilihat di sini. Untuk item pertama karena dimulai dari 0, berarti untuk item terakhir, ini kan data keempat. Tinggal 4 kurangi 1, yaitu 3. Atau bisa dihitung seperti ini, 0, 1, 2, 3. Jadi ketika saya panggil variabel lalu indeksnya 3, otomatis akan mengambil kalau yang laptop adalah Apple, kalau yang nilai adalah 85. Nah, seperti itulah untuk mengambil nilai dari array. Kemudian, adapun cara yang lain untuk mengambil nilai paling akhir dari array. Karena terkadang sebuah array itu dinamis, tidak tentu. Misalnya array di sini kan sudah kita tentukan ya angkanya, tapi ada di beberapa kasus ada penambahan atau pengurangan di tengah jalan. Nah, untuk di C++, untuk mengambil nilai atau jumlah array-nya itu bisa menggunakan fungsi yang ada di sini. Nah, ini cukup membingungkan untuk awal-awal. Tapi jika kalian sudah terbiasa, tinggal panggil komen seperti ini saja, lalu dikurangi 1. Nah, komen di sini itu adalah untuk mengambil jumlah item si array. Jadi, hasil di sini adalah 4. Nah, 4 mesti dikurangi 1 terlebih dahulu karena indeks dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika array-nya itu ada 4, berarti untuk mengambil data terakhir, 4 dikurangi 1, yaitu 3. Karena kalau kita cek, sekali lagi, ini 0, ini 1, ini 2, dan yang terakhir adalah 3. Jadi rumusnya itu jumlah array dikurangi 1 untuk mendapatkan nilai yang paling akhir. Nah, agar komen yang ada di sini bisa dijalankan dengan normal, jangan lupa tambahkan library baru bernama iterator. Nah, kalau kita coba jalankan ulang, hasilnya sama, yaitu Apple dan angka 85 untuk data paling akhir. Nah, jadi bisa kalian pilih sendiri apakah mau menggunakan opsi langsung menggunakan indeks seperti ini ataupun bisa melalui perhitungan karena hasilnya sama, yaitu untuk mendapatkan nilai paling akhir atau item paling akhir. Nah, semisal kalau kita salah memasukkan array, apakah yang terjadi? Contoh di sini kan hanya ada 4 item, tapi saya mengambil indeks keempat, padahal maksimal indeks ketiga. Kita coba lihat
untuk hasilnya apakah terjadi error atau tidak. Nah, kalau kalian lihat di sini, secara compile atau secara proses konversinya dari kode menjadi program tidak terjadi error. Karena di sini errornya 0 dan sukses untuk mengkonversikan menjadi program yang ada di sini. Nah, tapi kalau kita lihat hasilnya, hanya sampai teks laptop terakhir adalah kosong. Nah, jadi kalau kita lihat secara hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan itu menampilkan 4 buah teks dan ada informasi array-nya. Sedangkan di sini hanya kosong dan berhenti. Nah, jadi kalau kita lihat juga di sini ada return value-nya itu bukan 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa output dari program kita error. Kenapa? Karena kita sudah set return-nya itu 0. Tetapi hasilnya itu bukan 0 di sini. Jadi ada error di program kita. Seperti itu. Karena kalau kita kembalikan ke yang sebelumnya, yaitu indeks 3, otomatis data terakhir, hasilnya seperti ini. Return value 0, sesuai yang kita siapkan di kode. Nah, itulah materi dari belajar array di C++. Kalau kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Nah, kalau kamu belum ada pertanyaan, kamu bisa explore dengan mengerjakan tugas, yaitu tolong tampilkan data laptop dan skor untuk item kedua. Nanti sampaikan hasilnya di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.